warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada Ibu Diah yang terhormat dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama aku Arjiti Safira Julianti. Aku dari PPJJUT Bandung Prodi Sastra Inggris. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan aku mau nonton film sekalian melengkapi tugas public speaking aku. Tapi mungkin sebelum aku mulai di sini aku mau nunjukin gimana sih keadaan industri film selama belakangan ini. Jadi kalian bisa cek sendiri. Makes me cry. Dan hari ini kebetulan aku udah sampai di bioskop teman-teman. Aku mau nonton Koloni, yaitu film horor trailer dari Korea yang temanya soal zombie survival semacamnya. Tapi kalau misalkan kita cek sekarang di bulan Juni ini, emang ternyata lagi dan lagi film yang dari Indonesia dan hadir di bioskop bulan Juni kali ini rata-rata film horor teman-teman. Masih ada Ghost in Shell juga yang kebetulan dari April sampai sekarang masih ada. Terus masih ada Tumbal Proyek, ada Badut Gendong, terus Sekawan Limo. Jadi memang sayangnya Indonesia itu tidak akan lepas dari film-film yang bertema horor, karena memang itu sendiri zona nyaman kita teman-teman. Yang seperti kita tahu, kita punya banyak folklore atau bisa disebut budaya turun-menurun yang memang kita juga bisa cek. Banyak karakter-karakter mistis yang tersebar di setiap budaya, daerah, ataupun masing-masing tempat gitu. Dan memang hal tersebut bisa dieksplor oleh tim produksi film. Maka dari itu, peminatnya juga tidak akan yang namanya berkurang, karena memang kita masih bisa bervariasi, masih bisa berkreativitas dengan banyak hal untuk tema horor. Dan karena itu di sini aku mau menjelaskan kenapa film superhero di Indonesia bisa gagal. When I'm not around. Pada tahun 2023, baik Marvel ataupun Bumi Langit merilis film secara bersamaan, yang bisa kita cek hasilnya dengan jumlah penonton yang mereka dapatkan dalam 1 minggu pertama. Bumi Langit dengan Virgo and the Sparklings hanya mendapatkan penonton dalam angka 58.000, sedangkan Marvel dengan Guardian of the Galaxy Vol 3 bisa mendapatkan 1,6 juta. Jadi sebetulnya pada tahun 2020 sampai 2023 itu banyak penggemar dari komunitas Marvel, banyak yang setuju kalau misalkan Marvel sedang mengalami penurunan atau bisa kita sebut downgrade gitu. Karena memang pada tahun 2020 sendiri kita mengalami karantina yang berasal dari COVID-19 yang tentu saja banyak industri perfilman seperti bioskop ataupun bahkan supermarket yang memang dilarang untuk didatangi. Jadi memang sepenuhnya diisolasi dan banyak orang yang tidak datang gitu. Tetapi sebetulnya dengan rilisnya film superhero dari Bumi Langit seharusnya bisa menjadi momentum kepada mereka dengan mengambil alih hati para penggemar ataupun membuat mereka seperti tertarik dengan superhero Indonesia. Selain aspek penonton yang bisa kita cek, sebetulnya kalau misalkan kita membandingkan aspek lain seperti CGI ataupun editing, memang kita harus akui kalau misalkan Indonesia itu kalah jauh karena memang teknologi di Indonesia belum secanggih yang ada di luar. Tapi kalau misalkan penulisan, di hal ini juga sebetulnya yang menjadi masalah kepada film Virgo and the Sparklings. Banyak orang yang setuju, kritikus ataupun bahkan penonton seperti saya yang menyetujui kalau misalkan film Virgo ini memiliki alur cerita yang bisa dibilang terburu-buru. Selain terburu-buru, pendalaman karakter yang memang kurang jelas ataupun kurang kompleks. Jadi karena itu kita tidak bisa merasakan apa sih yang sebenarnya terjadi sama karakter ini. Sebetulnya, jika memang tim produksi dari Bumi Langit sendiri ingin memaksimalkan potensi yang ada di film ini, kembali lagi, film bergenre superhero pasti memiliki adegan hand-to-hand combat. Kalau misalkan kalian nggak tahu apa sih hand-to-hand combat itu, kalian kalau misalkan nonton film pasti nggak bakal jauh sama adegan yang namanya bertarung. Yang biasanya hand-to-hand combat itu tangan lawan tangan. Tapi kembali lagi, kalau misalkan kita membahas soal film-film luar, mungkin seperti Amerika ataupun film China, Jepang dan sebagainya, mereka tidak memiliki banyak seni bela diri yang bisa untuk ditampilkan. Jadi mereka selalu mengandalkan antara itu FPX seperti kekuatan sihir ataupun senjata. Jadi memang tidak ada hal-hal lain yang bisa diandalkan lagi. Tetapi sebetulnya Indonesia sendiri, kita memiliki banyak seni bela diri yang mungkin contohnya ada pencaksilat. Di sini aku mau ambil salah satu contoh film yang memang kebetulan berhasil dalam pencaksilat, yaitu pada 2011 Indonesia merilis film The Raid yang dibintangi oleh Iko Uwais. Dan memang di adegan tersebut, di film tersebut banyak adegan-adegan yang menggunakan pencaksilat. Hal itulah yang disorot oleh pasar Hollywood, di mana Hollywood mengatakan koreografi Iko Uwais sendiri terlihat rapi dan juga unik, tidak seperti adegan hand-to-hand combat seperti biasanya.
Untuk opini pribadi aku sendiri, kalau misalkan aku sendiri ingin menyalahkan tim produksi untuk kurangnya promosi kepada film-film Bumi Langit seperti Virgo, Gundala, atau Sri Asih, sebetulnya aku belum bisa melakukan hal tersebut karena memang mungkin di sini aku mau kasih salah satu contoh film superhero yang akan rilis Juli pada tahun ini, yaitu Spider-Man Brand New Day, yang seperti kita tahu sebetulnya karakter Spider-Man ini sudah dibuatkan film live actionnya berkali-kali dengan berbagai aktor juga, tetapi hasil yang mereka dapatkan selalu sukses, selalu naik gitu di pasar film-film mau itu negara manapun. Dan memang sayangnya kalau misalkan kita bandingkan dengan pasar Marvel ataupun DC, peminat film-film Bumi Langit masih kalah jauh dengan film-film Marvel. Teman-teman, kebetulan aku baru pulang dari bioskop dan aku suka banget sama film yang aku tonton hari ini. Tapi mungkin sebelum penutupan di sini aku mau kasih terima kasih dulu sama Bapak Joko Anwar yang terhormat karena beliau terlibat dalam banyak proyek di Bumi Langit, contohnya Virgo and Sparklings, Gundala, dan juga Sri Asih. Tapi kita juga nggak bisa bohong kalau misalkan lihat track recordnya beliau, banyak karya-karya beliau yang memang terbukti bagus. Contohnya Pengabdi Setan, terus ada Siksa Kubur, dan ada satu series yang menurut aku keluar dari zona nyaman Indonesia gitu, bahkan out of the box banget. Judulnya Nightmare and the Daydreams. Jadi memang teman-teman, banyak sekali orang-orang yang bertalenta ataupun kreatif di Indonesia. Tapi kembali lagi, setiap orang punya perannya masing-masing. Kita sebagai penonton juga harus bisa untuk mengapresiasi dan antusias terhadap karya anak-anak bangsa. Tapi kita juga tidak bisa lupa untuk harus memberi ulasan yang memang terbukti kritis. Tidak hanya soal bagus ataupun buruk, agar karya anak bangsa bisa dikenal ke depannya dan berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.